Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarema hari ini. Mari kita tetap bersemangat untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, untuk mengisi hidup kita sehari-hari dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dengan acara Manarema hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, topik yang akan kita bahas dalam acara Manarema hari ini adalah rahasia kebebasan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Manarema hari ini adalah rahasia kebebasan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu setiap orang pasti mendambakan kebebasan. Tidak ada orang yang mau hidup dalam perbudakan. Setiap orang selalu ingin bebas, ingin merdeka, supaya dia bisa bebas untuk berjalan dan melakukan apapun di dalam kehidupannya. Nah, ada satu orang, yaitu sebagai guru agama, ya, yang bernama Henrietta Mears. Dia memberikan suatu rahasia kebebasan. Setiap kali dia mengajar, dia selalu mengatakan tentang rahasia kebebasan ini. Dia katakan, burung bebas di udara, tapi coba letakkan burung di dalam air, maka dia akan kehilangan kebebasannya. Demikian kata Henrietta. Demikian juga ikan itu bebas di air, tapi coba letakkanlah ikan itu di atas pasir, dia akan kehilangan kebebasannya. Jadi orang itu akan bebas di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang sesuai, maka dia akan merasakan kebebasan. Demikian juga dengan yang namanya manusia. Manusia pun akan bebas kalau ia berada di lingkungan yang tepat. Adam dan Hawa pada waktu dia diciptakan oleh Tuhan dan diletakkan di Taman Firdaus atau Taman Eden, dia mengalami kebebasan yang luar biasa. Boleh menikmati apa saja, asal dia tidak melanggar ketentuan daripada Tuhan. Tetapi sejak dosa itu membelenggu Adam dan Hawa, dia kehilangan kebebasannya. Dia hidup dalam perbudakan dosa karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Jadi dosa itu membuat kemerdekaan Adam dan Hawa menjadi hilang. Dia tidak lagi bebas karena hidupnya terbelenggu oleh dosa. Tetapi Yesus, anak manusia itu, datang untuk memerdekakan kita. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan Yesus Kristus itu datang memerdekakan kita, sehingga kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar menjadi orang bebas kembali, karena Yesus memerdekakan kita dari belenggu dosa. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, anak itu dengan huruf besar ini adalah menggambarkan Tuhan Yesus Kristus kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi kita bersyukur status kita ini adalah status sebagai orang-orang merdeka. Karena Kristus sudah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang merdeka atau orang-orang bebas.
Dan ini lebih jelas lagi kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita bukan lagi berada di dalam kuk perhambaan, kita bukan lagi berada di dalam kuk perbudakan, kita bukan lagi ada dalam belenggu dosa, karena Kristus telah memerdekakan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Jadi sadarilah karya Tuhan yang sangat luar biasa ini, dan kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, menjadi orang-orang bebas yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tidak lagi kita hidup menjadi hamba dosa. Nah, kita baca kembali di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh itu maksudnya Roh besar adalah Roh Kudus, telah memberi hidup yang memerdekakan kita dalam Kristus, bukan di luar Kristus, tapi dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bersyukur kalau kita benar-benar sudah menjadi orang-orang merdeka yang tidak terbelenggu lagi oleh dosa. Ayat yang terakhir mari kita baca, Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, konsekuensi kita sudah menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Belenggu dosa sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah menjadi hamba kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sadari kami sudah menerima kebebasan, kami sudah dimerdekakan oleh Kristus, sehingga kami menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka, tidak lagi dijerat oleh dosa, tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Itu sebabnya kami harus menjadi hamba kebenaran. Kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.